Yuk kita bahas bagaimana cara ternak cucak cungkuk. Ini versi saya Mas Bro. Pertama kita bahas kandang dulu ya Mas Bro. Kedua kita bahas sarang cucak cungkuk. Ketiga kita bahas cara gimana menaikkan birahi cucak cungkuk dan cara menjodohkan burung cucak cungkuk itu tersendiri. Kita simak sampai selesai Mas Bro, biar sampean bisa ternak cucak cungkuk kan gitu Mas Bro. Oh ini versi saya Mas Bro ya. Yuk simak sampai selesai. Pertama kita bahas kandang dulu ya Mas Bro. Entah itu kandang permanen atau kandang gantung gitu Mas Bro. Poin-poin pentingnya disimak dulu ya Mas Bro. Ini kandang yang permanen. Nah seperti ini Mas Bro. Lebar itu 1 meter, panjang itu 2 meter, tinggi itu sekitar 3 meter dan gitu Mas Bro. Nah, di dalam kandang itu pohon ada ataupun tidak ada itu tidak masalah Mas Bro. Yang penting itu kenyamanan, terutama ya sirkulasi udara. Nah, gitu. Ini loh pohonnya, tak buang dulu ya. Biar sampean nggak ya. Ntar ini punya saya ada pohonnya, harus ada pohonnya, nggak usah, nggak masalah Mas Bro, tak buang. Yang kedua, di dalam kandang itu yang kedua itu harus ada air yang cukup karena cucak cungkuk itu sering mandi Mas Bro. Setiap kali dia mau birahi dia sering mandi kan gitu Mas Bro. Jantan betina sama-sama sering mandi Mas Bro. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu Mas Bro, waktu telur itu mau netas Mas Bro, cucak cungkuk itu sering mandi karena telur itu kan perlu kelembapan tersendiri biar bisa netas, makanya cucak cungkuk itu sering mandi gitu Mas Bro. Yang terpenting lagi dalam sangkar itu ya Mas Bro, bukan dalam sangkar, dalam kandang itu, entah kandang itu permanen maupun kandang itu gantung, yang penting itu sirkulasi udara Mas Bro. Nah, sirkulasi udara seperti di video ini Mas Bro, sirkulasi udara yang dari dalam itu muter keluar, terus dari luar itu masuk gitu Mas Bro. Itu sangat penting Mas Bro untuk kesehatan burung. Seperti halnya kita lah Mas Bro, tanpa udara ya kita akan mati gitu Mas Bro. Yang kedua kita bahas sarang ya Mas Bro, karena sarang itu sangat pengaruh untuk cucak cungkuk Mas Bro. Pertama saya ternak itu ya Mas Bro, otak-atik sarang Mas Bro. Telur pertama itu dibuang, periode kedua itu dibuang, akhirnya saya otak-atik Mas Bro. Nah alhasil ya seperti ini Mas Bro. Intinya di dalam sarang itu ya, poin utama itu ya Mas Bro, harus tebal sekitar 15 cm atau 10 cm, itu udah cukup Mas Bro. Terus di pinggir itu ya sampean kasih sarang kenari, bukan sarang ya, tempat sarang kenari itu Mas Bro. Nah gitu, atau enggak ya sampean ya ngasih seperti cucak rowo itu, sarang cucak rowo gitu Mas Bro. Soalnya ketika burung itu angkut sarang ya, sarang yang di pinggir itu dibuang lagi, diangkut lagi, dibuang lagi, terus waktu mau nelor burung itu di bawah itu harus empuk. Kalau kita tidak tebal, kalau kita tidak tebal kan nggak empuk ya, telur itu dibuang Mas Bro. Makanya sarang itu harus tebal gitu. Sampean ya tinggal pilih Mas Bro, terbuat dari serat nanas atau daun cemara kan gitu Mas Bro, seperti contoh di video ini kan gitu Mas Bro. Intinya di bawah itu ya usahakan itu dari serat nanas karena kan biar empuk, biar nyaman. Kalau masalah di pinggir sampean kasih serat nanas atau pohon cemara ya nggak masalah, bukan pohon ya, daun cemara itu nggak masalah. Ntar itu dibuang sama burungnya, itu dibuang terus diangkat lagi, dibuang gitu sampai habis kan gitu. Yang penting itu di bawah Mas Bro, seperti contoh-contoh di video ini ya Mas Bro. Aku lihat ya banyak yang ternak cungkuk itu telur dibuang, telur dimakan. Itu bukan masalah birahi, cuman sarangnya kurang enak, kurang nyaman, tidak sesuai dengan pemikirannya cucak cungkuk tersendiri itu Mas Bro gitu ya. Sekali lagi ini bukan menggurui atau gimana ya Mas Bro, ini cuman berbagi pengalaman saja Mas Bro ya. Ini
sarang ya selesai ya Mas Bro. Selanjutnya kita bahas pakan cucak cungkuk di dalam kandang. Cucak cungkuk itu kan pemakan buah dan serangga. Buah yang saya gunakan itu ya Mas Bro, pepaya dan pisang. Kalau serangga saya gunakan itu ya jangkrik dan kerutu. Untuk naik birahi ya Mas Bro, ini yang sering banyak yang bertanya kepada saya Mas Bro, gimana caranya menaikkan birahi cucak cungkuk. Kalau versi saya ya sih Mas Bro ya, kalau versi saya itu ya buah itu dihentikan dulu, kita kasih jangkrik dan kerutu sampai burung itu kelihatan birahi udah ngeleper baru dikasih buah itu pepaya itu biasanya pepaya yang tumbuh sendiri itu Mas Bro, bukan pepaya yang mahal ya, pepaya yang biasa di kebun-kebun gitu Mas Bro. Kalau udah angkut sarang kerutu itu bukan diberhentikan, bukan apa tuh ya, kasih dikit Mas Bro. Setelah nelor baru diberhentikan total sampai netas itu ya 2 hari saya berikan berturut-turut Mas Bro. Setelah 2 hari kerutu itu dihentikan. Kenapa kok dihentikan? Buat dongkrak birahi lagi ntar Mas Bro. Kalau diberikan terus menerus ya kerutu ya, burung itu kan susah, untuk birahinya itu susah kan gitu Mas Bro. Di komenan ada yang bertanya, nggak dikasih nektar tah? Kalau dikasih nektar Mas Bro nggak masalah, cuman ada efek sampingnya. Kalau dikasih nektar itu ya bulu itu cepet tua, kayak gersang gitu Mas Bro, bulu cepet gitu. Itu pengalaman saya, sampai anda kasih ya nggak masalah. Setelah gersang cepet mabung Mas Bro. Sedangkan cucak cungkuk loh udah jatuh bulu itu ya lama lagi Mas Bro, untuk produk itu lama, nggak seperti murah. Cucak cungkuk kalau mabung itu lama, soalnya dikit gitu ya. Kalau sampean pakai nektar ya nggak masalah, nggak ada larangan untuk dongkrak birahi pakai nektar ya nggak masalah, cuman ada efek sampingnya menurut saya sih gitu ya, terserah sampean sih. Untuk yang sangkar gantung ya Mas Bro, saran saya sih setiap pagi itu mending dijemur, soalnya kalau tanpa dijemur ya untuk meningkatkan birahi itu susah, terus untuk menyerap kalsium itu susah karena dijemur itu kan ada vitamin D gitu. Untuk kandang yang permanen ya Mas Bro, ketika jodohin ya sampean taruh aja, dikejar-kejar ya enggak masalah, paling ya 4 hari ya udah damai Mas Bro.